Pernahkah kamu baca novel yang nggak ada dialognya, bahkan nggak ada narasi juga? Kamu perlu baca novel ini. Read Bottom Up, karya Neil Shah dan Sky Chatham. Isi novel ini pure cuma email dan chat. Unik banget kan? Menurutku, ini adalah salah satu hidden gems yang bisa kamu temuin di Ipusnas. Seperti biasa, kita bakal review sambil bikin gambar yang terinspirasi dari novel ini. Kira-kira gambar apa ya? Yuk simak video selengkapnya. Pertama, kita bakal bahas sinopsis dan tokoh-tokoh di novel ini. Tokoh utama kita adalah Elliot dan Madeline. Novel ini menceritakan gimana pertemuan mereka, gimana proses PDKT-nya, hingga jadian dan bagaimana mereka menjalani hubungan tersebut. Kalau cuma lihat sinopsis, jadinya sekilas akan terlihat sama kayak novel-novel yang lain. Pastinya novel romans ya jalan ceritanya kurang lebih kayak gitu. Tapi di novel ini semua kejadian itu ditulis dalam bentuk email. Semua seakan terdokumentasi secara elektronik, karena penulisnya sendiri pernah bilang bahwa inilah bentuk kisah cinta abad 21. Interaksi manusia tercatat secara digital dan bisa ditelaah atau dibicarakan dan didiskusikan dengan teman. Elliot sendiri punya teman bernama David, sedangkan Madeline punya teman yang bernama Emily. Sama kayak kita-kita di dunia nyata, tentu saja kalau lagi deket nih misal sama gebetan, kita bakal curhat ke sahabat kan? Nah, itu yang dilakukan Elliot dan Madeline juga. Mereka suka minta pendapat sahabatnya soal gebetan, atau minta nasihat saat ada masalah dalam hubungan mereka. Seru pokoknya. Cuma dari balas-balasan email antara 4 orang ini, kita bisa tahu gambaran besar gimana interaksi Elliot dan Madeline saat bertemu. Menarik kan? Imajinasi kita jadi ikut dipancing-pancing rasanya. Novel ini memiliki kesan yang realistis banget, karena memang penulisnya sendiri bilang bahwa mereka beneran menulis email secara real time saat proses penulisan novel. Makanya jadi terasa nyata banget kan emailnya, detail. Bahkan ada tanggal dan jam juga. Cuma memang bagi orang yang nggak biasa interaksi di email, mungkin awalnya bakal pusing kok selalu ada subjek, keterangan terima dan pengirim, waktu, dan lain-lain banyak gitu. Apalagi kalau ada forward email, misalnya Madeline lagi curhat ke Emily dan menunjukkan email dari Elliot gitu. Isinya jadi kayak pengulangan yang cukup panjang. Tapi tenang, sebenarnya keterangan lengkap email ini nggak harus kamu baca secara lengkap. Kamu bisa pakai panduan yang ada di halaman awal novel ini. Jadi kamu cukup tahu ini tuh yang lagi kirim email siapa, email untuk siapa, dan gampang kok memahaminya. Terus, pembuka babnya juga membantu kita memahami timeline di novel ini. Itu modelnya kayak gini, contoh, 1 minggu kemudian, beberapa hari kemudian. Kayak gitu-gitu, jadi kita nggak akan hilang arah atau bingung saat baca. Bahkan, karena isinya email dan chat, malah pas baca novel ini tuh kerasa cepat banget. Tahu-tahu udah selesai. Asik banget kalau menurutku. Oh iya, karena ini novel terjemahan, mungkin ada beberapa hal yang agak beda sama cara pandang kita memahami sebuah hubungan. Bagaimana Madeline dan Elliot berinteraksi jelas nggak akan sesuai sama budaya Indonesia ya. Bahkan sebenarnya budaya berinteraksi di email juga kayaknya jarang ya kita lakukan di Indonesia. Kebanyakan email di sini tuh kita pakai untuk urusan yang lebih formal, kerjaan misalnya. Kalau untuk berinteraksi sehari-hari, kita lebih banyak memakai aplikasi chatting macam WhatsApp, Telegram, atau Line. So, kalau kamu lagi cari novel yang unik, ingin mencoba experience atau pengalaman baru dari bacaan kamu, atau kamu mau baca kisah yang realistis tapi asik untuk dinikmati, novel ini cocok untuk kamu baca. Dan kamu juga bisa baca novel ini di Ipusnas secara gratis. Skor dari aku buat novel ini 4,3 dari 5 bintang. Nah, ini adalah gambar yang berhasil aku buat setelah baca novel ini. Gimana menurut kamu? Terima kasih yang sudah menonton dan selamat membaca ya. Buat kamu yang sudah baca, gimana experience kamu saat baca novel ini? Yuk, share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.